Kita akan berdoa dan doa akan saya pimpin. Mari tundukkan kepala berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini Kau kumpulkan umat-Mu di Gereja Sejati Sunter. Malam ini adalah kebaktian penyegaran iman. Kami mohon Kau menyertai di dalam ibadah kami ini, memberikan urapan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya firman-Mu yang ditaburkan tidak menjadi sia-sia, tetapi tertanam di dalam hati sanubari kami, dan kami mengerti kebenaran-Mu. Saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, akan memimpin, menyertai kebaktian penyegaran iman ini, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Anugerah keselamatan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat keadaan dunia di masa sekarang ini, fakta menunjukkan kehidupan manusia di masa sekarang ini jauh lebih susah dan penuh dengan penderitaan. Sekarang ini di berbagai belahan bumi banyak orang mengeluh. Mereka merasa hidup itu susah, penuh dengan penderitaan. Terutama di Indonesia. Sekarang ini biaya hidup tinggi. Pengangguran di mana-mana, ada persaingan dagang, ada kesulitan menjalankan usaha atau nafkah ini. Ada ketidakstabilan ekonomi. Sekarang juga nilai atau norma mengalami pergeseran. Yang dahulu tabu, sekarang ini jadi tidak tabu. Sekarang ini bebas dibicarakan. Bahkan di media online, orang bebas berbicara, bahkan tidak merasa malu. Aib diceritakan. Dulu sakit penyakit itu tidak sebanyak seperti sekarang ini. Sekarang bermunculan sakit ini, sakit itu, bahkan yang belum ada obatnya. Belum lagi ada bencana alam, ya, bencana ini, bencana itu. Sekarang juga teknologi berkembang begitu pesat, ya, dengan adanya internet, ada komputer, robot, smartphone, ini mengakibatkan satu perubahan di dalam hidup kita. Banyak orang sekarang ini tergantung kepada handphone ini. Kalau kehilangan ini pusing sekali, ya. Jadi tiap hari orang pegang ini, tidak bisa lepas. Juga komputer. Bahkan juga sekarang banyak pelanggaran privasi, ya, keamanan, peretasan, pencurian secara online. Bahkan dalam beberapa klik uang rekening bisa hilang, ya. Jadi ini kehidupan sekarang itu penuh perjuangan, penuh kesusahan dan penderitaan. Bapak Ibu sekalian, Alkitab berisi perkataan yang diilhami atau diwahyukan Allah. Jauh sebelumnya, ribuan tahun yang lalu, sudah memberitahukan bagaimana kehidupan manusia di dunia ini. Mari kita membuka Alkitab kita. Kitab Ayub pasal 7 ayat 1. Ayub 7 ayat 1, Alkitab berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan?
Ribuan tahun yang lalu Alkitab berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Bergumul itu bergulat. Jadi ini menunjukkan aktivitas yang melelahkan dan sukar. Itulah kehidupan di dunia. Jadi manusia di dunia ini harus bergumul. Ini menunjukkan manusia itu penuh perjuangan. Perjuangan yang berat, kesukaran dan kesusahan. Dikatakan hari-harinya seperti pekerja orang upahan yang menantikan upah kerjanya. Artinya manusia hidup dalam rutinitas yang membosankan dengan harapan yang terbatas. Jadi fakta menunjukkan dunia sekarang ini ada dunia yang makin jahat, makin tidak bermoral, makin licik. Alkitab juga memberitahukan bahwa manusia itu akan semakin jahat, bukan semakin baik, dan akan penuh kedurhakaan. Kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 13. 2 Timotius 3 ayat 13. Sedang orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Alkitab berkata, orang jahat, penipu akan tambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Karena itu kejahatan sekarang semakin banyak, manusia tambah jahat, melakukan rupa-rupa kejahatan. Ada pencurian, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, perzinahan, macam-macam kejahatan. Pencuri zaman dulu, kalau mencuri itu hanya mencuri, masuk ke rumah dia curi. Pencuri sekarang tambah jahat. Selain mencuri, dia memperkosa pemilik rumah. Sudah diperkosa, dibunuh. Tambah jahat. Dulu tidak seperti ini. Pernah diberitakan di Indonesia ada seorang anak remaja laki-laki memperkosa anak 7 tahun. Sudah diperkosa, dibakar. Begitu jahat. Ya. Sekarang ini banyak terjadi kejahatan. Terlebih kalau kita lihat di media online. Kejahatan juga ada di dunia perbankan. Melalui internet, rekening saldo bisa hilang. Ya, bisa transfer sebagainya. Gara-gara salah klik, uang bisa raib. Ya, sekarang kejahatan makin banyak. Nah, Alkitab sudah memberitahukan ini. Kita melihat Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, durhaka makin tambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apa itu kedurhakaan? Tidak mau percaya Tuhan. Itu kedurhakaan. Mereka menolak Tuhan, tidak taat pada perintah Tuhan, dan meningkatnya kejahatan. Itu kedurhakaan. Bapak Ibu sekalian, mengapa hidup manusia di dunia ini penuh kesusahan, penderitaan, dunia semakin penuh dengan kejahatan manusia. Mengapa demikian? Ini diakibatkan oleh dosa. Dosa yang diperbuat manusia. Dosa itu apa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu perbuatan yang melanggar firman Allah. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4.
setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dikatakan dosa adalah melanggar hukum Allah. Jadi dosa itu pelanggaran hukum Allah. Suatu perbuatan yang melanggar firman Allah. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana dosa ini bisa masuk ke dalam dunia? Dosa masuk ke dalam dunia berawal dari dosa nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, dan menempatkan di dalam Taman Eden. Kemudian Adam dan Hawa berdosa, melanggar perintah Allah, memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Allah, melanggar perintah Allah. Inilah dosa. Akibat dosa ini diwariskan atau diturunkan kepada keturunan. Jadi karena Adam berdosa, mengakibatkan semua manusia ada dosa dan akan mengalami kematian. Kita lihat Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dikatakan maut atau mati telah menjalar kepada semua orang karena oleh satu orang, yaitu Adam. Jadi karena Adam berdosa, maka semua keturunan Adam mewarisi dosa. Upah dosa adalah maut. Karena itu setiap manusia yang lahir ke dunia itu tidak suci. Ada benih dosa ini, ada sifat dosa. Sama seperti buah pohon. Kalau buah pohon itu asam, dia ditanam berkali-kali, tetap buahnya asam karena bibitnya asam. Anak kecil tidak usah diajari, bisa bohong. Anak kecil nggak usah diajari, bisa marah. Anak kecil nggak usah diajari, bisa nyubit. Anak kecil nggak usah diajari, dia suka tunjuk, saya suka ini, suka itu, dia bisa tunjuk-tunjuk. Itu menunjukkan ada benih dosa itu. Bapak Ibu sekalian, Allah pencipta manusia, Allah itu adil. Allah itu juga kasih. Karena adil, manusia berdosa harus dihukum. Hukumannya mati. Kalau manusia berdosa tidak dihukum, tidak adil. Karena Allah adil, manusia berdosa harus dihukum. Hukumannya mati. Tapi di sisi lain, Allah itu kasih. Menurut kasih Allah, manusia berdosa tidak sepatutnya mati. Jadi berdasarkan keadilan Allah, manusia berdosa harus mati. Berdasarkan kasih Allah, manusia berdosa tidak sepatutnya mati. Karena itu setelah Adam berdosa, timbul masalah. Ada pertentangan keadilan dan kasih Allah. Satu sisi dihukum mati, satu sisi jangan mati. Nah, bagaimana masalah ini diselesaikan? Berdasar keadaan Allah, manusia berdosa harus dihukum. Kalau tidak dihukum, Allah tidak adil. Karena Allah adil harus dihukum. Hukumannya mati. Kalau mati berdasar kasih Allah, manusia tidak sepatutnya mati. Allah itu Maha Kasih. Maka setelah Adam berdosa, timbul satu masalah besar. Berdasar keadilan Allah harus mati, berdasar kasih Allah jangan mati. Bagaimana masalah ini diselesaikan oleh Allah? Tidak ada jalan lain bagi Allah. Allah harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Maka Allah datang ke dalam dunia
menyatakan diri dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kita lihat Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia, itu Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia. Manusia berdosa harus mati. Sekarang kematian diganti, ditanggung oleh Yesus. Yesus Kristus yang mati. Manusia tidak mati. Ditanggung, digantikan oleh Yesus. Dengan Yesus mati di atas kayu salib, manusia tidak mengalami kematian, beroleh kehidupan. Inilah anugerah keselamatan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib membuat keadilan dan kasih Allah itu menjadi tidak bertentangan. Harusnya kita yang mati sekarang digantikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati. Tuhan Yesus yang mati, kita manusia tidak mati. Inilah kasih Allah. Mungkin ada pertanyaan, mengapa Allah datang ke dalam dunia itu harus dalam rupa manusia? Sebab Allah itu roh. Maka dia menyatakan diri dalam satu rupa. 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia, itu Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi manusia berdosa harus mati. Sekarang kematian digantikan oleh Yesus Kristus. Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Dengan Yesus mati di atas kayu salib, keadilan Allah terpenuhi. Dengan Yesus mati di atas kayu salib, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib telah menyelesaikan masalah keadilan dan kasih Allah. Inilah anugerah keselamatan Tuhan. Anugerah keselamatan Tuhan ini sering disebut kasih karunia. Apa itu anugerah keselamatan atau kasih karunia? Itu kemurahan Allah. Pemberian Allah kepada manusia berdosa. Yang harusnya manusia tidak pantas menerimanya. Tapi Allah tetap memberikannya. Inilah kasih karunia. Karena itu Alkitab berkata, Titus 2 ayat 11. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi Allah memberikan anugerah keselamatan, kasih karunia kepada manusia melalui kematian Yesus di atas kayu salib, sehingga manusia diselamatkan dari kebinasaan dan dapat masuk ke dalam surga menikmati kehidupan kekal. Karena itu hidup kekal diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan manusia, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus pernah berfirman, mari kita melihat Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Ini anugerah keselamatan kepada mereka. Dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Tidak ada orang atau nabi yang berani berkata seperti ini, kecuali Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, aku memberi hidup kekal. Tidak ada orang berani berkata begini, kecuali Yesus. Karena Yesus Allah yang menyatakan diri di dalam rupa manusia. Karena itu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul 4:12. Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan memberikan keselamatan melalui kematian di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memang memberikan anugerah keselamatan kepada manusia. Tapi manusia diberi pilihan mau menerima atau tidak. Sebab manusia bukan robot yang diatur. Manusia diciptakan diberi kebebasan. Bebas menentukan pilihan mau terima anugerah keselamatan atau menolak anugerah keselamatan. Ini sama seperti orang terperosok ke dalam lumpur, dia tidak bisa keluar. Ada orang yang mau menolong. Apakah dia mau menerima pertolongan itu? Kalau dia mau menerima, dia bisa keluar. Tapi kalau dia tidak mau, tetap ada di dalam lumpur itu. Jadi manusia demikian, diberi kebebasan memilih. Mau terima anugerah keselamatan dari Tuhan untuk beroleh hidup kekal, atau menolaknya, diberi kebebasan. Bapak Ibu sekalian, menerima anugerah keselamatan ini ada langkahnya, ada caranya. Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana menerima anugerah keselamatan Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagaimana menerima anugerah keselamatan? Pertama itu bertobat. Bertobat itu bertekad meninggalkan perbuatan lama, kejahatan dosa, dan berbalik kepada Tuhan. Ini bertobat. Yang kedua, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tidak ada yang lain. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan, membawa kita ke sorga. Maka kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap binasa. Tuhan Yesus pernah berkata, Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus, akan mati di dalam dosa. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Dia mati di atas kayu salib menggantikan manusia. Yang ketiga, harus menerima baptisan air yang sesuai Alkitab untuk pengampunan dosa. Alkitab memberitahukan bagaimana baptisan yang benar, yang sesuai Alkitab untuk pengampunan dosa. Pertama, harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Para rasul semua membaptis dalam nama Yesus Kristus. Sebab para rasul tahu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Yang kedua, dibaptis itu harus di air yang hidup. Air yang hidup itu sungai, laut, atau mata air. Penerima baptisan itu harus menundukkan kepala, dan penerima baptisan seluruh tubuh diselamkan ke dalam air. Setelah seseorang dibaptis
dosanya diampuni. Mengapa baptisan ini ada khasiat mengampuni dosa? Karena pada waktu pelaksanaan baptisan, di sana ada Roh Kudus yang bekerja, yang menyaksikan, maka dalam air baptisan itu ada darah Tuhan yang rohani. Jadi ketika seseorang dibaptis, maka dengan darah Tuhan yang rohani itu, maka orang dibaptis dosanya diampuni. Gereja sejati kadang membaptis, ada jemaat atau simpatisan melihat penglihatan ajaib. Ini membuktikan bahwa baptisan yang dilakukan gereja sejati adalah baptisan yang sesuai Alkitab, yang benar, yang mengampuni dosa. Berapa tahun yang lalu saya membaptis di Batam. Jadi saya membaptis itu dibantu oleh seorang saudara dari Singapura. Baptisan dilakukan di pantai ya, di Batam. Waktu itu baptis, sewaktu saya membaptis, saudara yang membantu baptisan itu, dia baru pertama kali membantu baptisan. Dia lihat penglihatan, itu air laut itu jadi merah. Saya tidak lihat ya. Jadi setelah baptisan, saudara ini berkata kepada saya, tadi dia lihat air laut itu jadi merah. Saya katakan udah biasa itu, udah sering. Dia terkejut, dia baru pengalaman pertama kali. Nah sudah dia lihat penglihatan itu, dia ada share di Singapura, dia saksikan waktu baptisan dia melihat air menjadi darah. Ya, ini membuktikan bahwa baptisan yang dilakukan gereja sejati adalah baptisan yang benar. Satu kali saya membantu baptisan di Cianjur. Jadi waktu itu ada seorang pemuda, dia melihat waktu tempat baptisan itu, di mana air itu jadi air sungai, jadi darah. Ya. Jadi dia merasa nggak percaya, waktu itu dia sampai gisik mata ya. Ini benar nggak? Nah, kemudian dia bersaksi ya, waktu itu melihat penglihatan ajaib itu. Bukan hanya itu, baptisan gereja sejati juga akan melepas kuasa iblis. Di Tasikmalaya ada seorang bapak, dia dulu punya kekuatan supranatural dan kekebalan. Ini kuasa kegelapan. Dia ada istri, ada 3 orang anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Nah, bapak ini dia berguru kepada orang-orang pintar. Dia punya ilmu kekebalan supranatural. Saya ada kesaksian, nanti kalau mau bisa baca. Jadi dia punya ilmu yang begitu luar biasa ya. Dia tulis ada 8 ilmu yang dia punya itu. Dia berguru ke sana sini. Tapi apa yang terjadi, walaupun dia punya kekuatan supranatural dan ilmu kekebalan ini, anak yang pertama kemudian meninggal. Anak ketiga juga meninggal. Jadi dia merasa dia punya kekuatan supranatural, tapi tidak bisa tolong anaknya. Ya. Nah, istrinya dan anak yang kedua jemaat gereja sejati. Jadi istrinya mendorong, mengingatkan harus bertobat, percaya Yesus, ya, harus tinggalkan kekuatan supranatural dari kuasa iblis itu. Dan bapak ini kemudian datang berkebaktian di gereja sejati dan akhirnya bertobat, dibaptis. Apa yang terjadi setelah dibaptis? Jadi dia katakan kepada saya udah dibaptis, kekuatan itu hilang. Jadi tidak bisa lagi kayak dulu. Ya. Jadi apa yang dia miliki, kekuatan supranatural itu setelah dibaptis menjadi hilang. Ya. Sekarang aktif ya berkebaktian di Tasikmalaya. Ini membuktikan baptisan gereja sejati itu baptisan yang benar, ya.
Ada penglihatan ajaib, air menjadi darah secara rohani. Kemudian juga ada yang punya kekuatan supranatural, dibaptis, ya, bisa hilang, dilepas dari kuasa iblis. Ada juga jemaat dulunya sering dirasuk setan. Setelah bertobat, percaya Yesus, dibaptis, setan sudah tidak lagi, ya, tidak bisa merasuk. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum percaya Yesus, malam hari ini pegang kesempatan. Percaya kepada Tuhan Yesus, rajin berkebaktian bersama kami, dan memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Ya, jadi jangan tunggu-tunggu. Ada simpatisan di gereja kami, dia nunda-nunda terima anugerah keselamatan. Ya, katanya nanti saja, saya dibaptis nanti. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dia meninggal, ya, dalam keadaan belum dibaptis. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum percaya Yesus, saya sebagai hamba Tuhan ingatkan, segera pegang kesempatan, ya, malam ini percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sudah percaya Yesus tetapi baptisannya tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, itu harus diulang, harus dibenarkan, harus dibaptis kembali. Baptisan yang salah mau berapa kali dilakukan tetap salah. Yang salah harus dibenarkan. Baptisan yang benar selamanya benar. Jadi kalau baptisan yang dilakukan tidak benar, harus dibuat benar, sebab tetap salah. Sekali benar, selamanya benar. Dan yang terakhir itu dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi setelah dibaptis juga harus memohon Roh Kudus yang dijanjikan, ya. Jadi Roh Kudus ini Roh Allah sendiri. Allah itu roh. Kenapa dikatakan kudus? Kudus ini sifat Allah. Jadi Allah berjanji akan mencurahkan rohnya kepada umatnya. Dan ini digenapi pada hari Pentakosta. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah pesan Tuhan Yesus, ya, kepada murid-murid supaya menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus ini bukan otomatis pada waktu percaya, tapi harus diminta, harus dimohon. Lukas 11:13. Lukas 11:13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau Roh Kudus otomatis pada waktu percaya, Tuhan Yesus tidak akan berfirman seperti ini. Tuhan Yesus dengan jelas, Roh Kudus akan diberikan kepada yang minta. Karena itu kita harus meminta atau memohon. Kita bersyukur Gereja Yesus Sejati ada permohonan Roh Kudus. Itu seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Maleaki, bahwa di zaman akhir itu ada Elia, ya, Elia zaman akhir. Elia itu adalah nabi yang mohon hujan. Maka gereja sejati itu ada permohonan Roh Kudus, hujan rohani seperti yang dilakukan oleh Elia. Dan Tuhan Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria bahwa air hidup itu diminta. Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dikatakan engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Air hidup itu melambangkan Roh Kudus. Harus
diminta. Karena itu Bapak Ibu yang belum terima Roh Kudus, segera ya bersungguh-sungguh memohon Roh Kudus sampai mendapatkannya. Bagaimana bukti menerima Roh Kudus? Bukti yang nyata itu adalah berbahasa roh. Para rasul menentukan seseorang terima Roh Kudus itu dengan bukti bahasa roh. Kisah Rasul 10 ayat 45. Bapak Ibu baca ayat 46. Kisah Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lainnya juga. 46 silakan. Ayat 45 berbicara Roh Kudus dicurahkan. Betul? Ayat 46 sebab. Sebab ini kuncinya. Ada sebab akibat. Roh Kudus dicurahkan sebab kedengaran ada bahasa roh. Jadi kalau kedengaran ada bahasa roh, menunjukkan Roh Kudus sudah dicurahkan. Ada sebab akibat. Jadi kata sebab ini penting sekali ayat 46. Roh Kudus dicurahkan sebab kedengaran ada bahasa roh. Kenapa rumput basah? Sebab baru hujan. Ada sebab akibat. Jadi hari ini kalau kita berdoa, keluar bahasa roh, menunjukkan sudah menerima baptisan Roh Kudus. Atau menerima Roh Kudus ini. Jadi bukan otomatis. Bukan otomatis waktu percaya saya terima. Itu harus memohon, meminta. Bapak Ibu sekalian, anak saya yang perempuan mau hampir umur 12 tahun waktu itu belum terima Roh Kudus. Jadi saya sebagai ayah risau juga ini. Karena anak pendeta yang lain sudah terima Roh Kudus. Jadi anak saya belum. Jadi saya risau. Jadi saya tanya kepada Tuhan, kenapa anak saya belum dikasih Roh Kudus? Kenapa anak pendeta lain dikasih? Jadi saya berdoa, Tuhan tolonglah beri anak saya ini, mungkin anak saya ini malas doa. Suatu kali saya tugas di Makassar, waktu itu ada KKR yang pimpin rekan saya. Jadi waktu KKR terakhir dia ada mohon Roh Kudus, anak saya maju ke depan. Jadi saya juga lihat tumben juga ini anak mau maju sekarang. Waktu doa, saya tumpang tangan, saya terkejut nih. Udah bahasa roh. Jangan-jangan saya kena isme nanti ayahnya. Jadi saya tanya, benar nggak ini? Betul Roh Kudus. Jadi anak saya terima Roh Kudus hampir umur 12 tahun di Makassar. Selama ini belum ada. Jadi usia terima Roh Kudus, saya umumkan ke jemaat. Jemaat nggak percaya, masa iya sih di sini? Saya bilang baru di sini terima. Ya, jadi anak saya terima Roh Kudus di Makassar. Ya, nyata berbahasa roh. Di Bandung ada 2 orang ibu dari suku Sunda, daerah Pangalengan, juga terima Roh Kudus di Bandung. Suku Sunda, ya, dulunya agama lain. Terima Roh Kudus. Ketika saya di Cianjur juga banyak, ya, makan dari agama-agama lain, murid-murid Kanaan terima Roh Kudus. Di Bandung banyak lansia sudah dapat Roh Kudus. Semoga di Sunter juga begini, ada pengumuman ini, lansia sudah dapat Roh Kudus. Di Bandung rata-rata sudah banyak lansia terima Roh Kudus. Semoga di Sunter juga begitu. Ya, tekun memohon Roh Kudus. Dan terakhir harus setia melakukan perintah Tuhan sampai akhir. Matius 19 ayat 16 17. Matius 19 ayat 16 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah harus kuperbuat untuk peroleh hidup yang kekal?" 17.
Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup kekal, turutilah segala perintah Allah. Yang dimaksud di sini adalah 10 hukum Allah. Ingin hidup kekal, turuti 10 hukum Allah, termasuk hukum keempat, ingat kuduskan hari Sabat. Harus lengkap, nggak boleh 9. 9 nggak masuk sorga. Ini kata firman. Mau hidup kekal, turuti 10 hukum Allah, perintah Allah. 9 nggak bisa. Melanggar 1, melanggar seluruhnya. Karena itu menguduskan hari Sabat berkaitan dengan keselamatan. Di dunia tidak Sabat, bagaimana mau ke sorga? Di sorga itu Sabat kekal. Di dunia aja tidak lakukan kan bayangannya. Kalau bayangan itu sama. Di dunia Sabat, nanti sorga masuk Sabat. Ya. Inilah langkah menerima anugerah keselamatan. Jadi anugerah keselamatan itu begitu penting, maka kita harus memegang kesempatan menerima anugerah keselamatan. Bagi Bapak Ibu yang belum percaya Yesus, segera percaya Yesus. Rajin berkebaktian. Baptisan yang tidak benar harus diulangi, diperbaiki, menjadi baptisan yang sesuai dengan Alkitab. Apa gunanya kita peroleh seluruh dunia tapi enggak selamat? Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Di dunia segalanya dapat. Rumah ada, kendaraan ada, harta benar, semua dapat. Tapi nggak bisa masuk sorga. Untuk apa? Sorga jauh lebih berharga. Untuk apa seluruh dunia dapat? Hilang nyawa bukan hanya mati. Tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka penting menerima anugerah keselamatan. Peganglah kesempatan menerima anugerah keselamatan Tuhan. Bertobat, percaya Yesus, dibaptis yang benar di gereja sejati, memohon Roh Kudus, menuruti firman, pasti diselamatkan, masuk sorga. Inilah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Amin. Kita naikkan pujian 48. Kita bangkit berdiri.
oleh darah Yesus di kayu salib terima sengsara agar kau tak binasa, jiwa diselamatkan. Salibnya, sandaran bagiku, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sekarang Yesus di surga, sebelah kanan Bapa, berdoa untuk kita. Genaplah anugerahnya, salibnya, sandaran bagiku, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa memohon Roh Kudus. Saya akan memberi penjelasan bagaimana memohon Roh Kudus. Roh Kudus demikian penting yang dipentingkan oleh para rasul. Jadi para rasul sangat mementingkan Roh Kudus. Kita lihat Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Dua katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu jadi percaya?" Akan tapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Rasul-rasul sangat mementingkan Roh Kudus. Rasul Paulus ketika ke Efesus mendapati beberapa murid di sana. Pertanyaan pertama, "Kamu sudah terima Roh Kudus belum?" Kalau tidak penting tidak akan ditanya begitu. Betapa penting ditanya, bukan apa kabar. "Kamu sudah terima Roh Kudus?" "Belum." Terus terang, belum pernah dengar. Betapa penting Roh Kudus. Roh Kudus itu diminta. Bukan otomatis waktu percaya. Setan juga percaya, tapi tidak ada Roh Kudus. Ya. Lukas 11:13 kita lihat. Lukas 11 ayat 13. Hari ini banyak umat Kristen mengabaikan ayat ini. Menggunting ayat ini. Membuang ayat ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga, ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang minta. Bukan yang percaya, bukan. Yang minta, yang mohon. Jadi Bapak Ibu harus mohon. Bagaimana kalau nggak dapat? Ya minta aja terus. Nanti sebelum meninggal Tuhan kasih. Tapi jangan sampai begitu. Betapa penting Roh Kudus sampai rasul-rasul diutus ke Samaria. Supaya orang Samaria yang sudah dibaptis itu terima Roh Kudus. Kita lihat Kisah Rasul 8.
Kisah Rasul 8 ayat ke-14 sampai 16 sampai 17. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul mendengar di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Rasul-rasul doa supaya orang Samaria dapat Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus sampai rasul doa buat umat. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Mereka sudah dibaptis, tapi belum terima Roh Kudus. Jadi baptis dan terima Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. 17, kemudian kedua menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Percayalah Bapak Ibu, di gereja sejati Roh Kudus yang sesungguhnya. Jangan ragu. Di Makassar ada seorang bapak, dia dulu dari gereja lain, karena kebenaran dia masuk gereja sejati di Makassar. Di gereja sejati dia dapat Roh Kudus. Sudah dapat Roh Kudus, dia ragu. Meragukan Roh Kudus di gereja sejati. Maka pengurus gereja, seorang saudara menegur dia. Kenapa kamu ragu dengan Roh Kudus di gereja sejati? Lalu beritahu kepada saya katakan bagaimana ini meyakinkan Bapak ini. Kita doa aja dah. Jadi saya ajak doa waktu itu. Bapak itu dengan pengurus gereja, seorang saudara, saya ajak doa di gereja Makassar. Kasih bantal. Kamu ragu Roh Kudus, kita tanya sama Tuhan sekarang. Jadi berdoa. Waktu doa saya tumpang tangan. Saya terkejut. Kepalanya nyamber. Ada 3 kali. Belum nyampe, sudah nyambar. Seumur hidup saya belum pernah begitu. Jadi dia terangkat. Itu saudara pengurus melihat. Itu kenapa bisa naik begitu? Jadi bisa nyambar berkali-kali. Jadi dia diangkat. Tuhan ngangkat dia. Usai doa, pengurus itu bilang, kamu masih mau tidak percaya Roh Kudus di gereja sejati? Tadi saya melihat kamu diangkat. Diangkat tadi. Sejak itu Bapak ini percaya. Jadi Bapak Ibu jangan nggak percaya ya. Saya seumur hidup belum pernah. Ini juga jadi takut saya. Numpang tangan itu. Belum nyampe, udah naik itu kepalanya. Seperti magnet. Saya seumur hidup belum pernah begini. Takut juga ya. Nggak pernah terjadi begitu. Ini pengalaman pertama. Ya bisa begitu. Ya. Percaya. Berdoa, ucapkan dulu dalam nama Tuhan Yesus mohon Roh Kudus. Sudah itu ucapkan apa? Yang muda ucapkan haleluya. Haleluya artinya puji Tuhan. Halelu itu puji, ya itu Yahweh. Ucapkan berulang-ulang. Haleluya, haleluya. Kalau nggak haleluya boleh puji Yesus, puji Tuhan boleh. Kalau Roh Kudus dicurahkan, nanti lidahnya nggak bisa haleluya lagi. Kalau nggak bisa haleluya biarkan, itu tandanya mau terima Roh Kudus. Ya. Jadi kalau berdoa nanti tidak bisa haleluya, lidahnya berputar, biarkan, itu tandanya terima Roh Kudus, berbahasa roh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama berdoa. Yang ingin mau Roh Kudus, silakan maju ke depan. Yang sakit, beban berat, ada masalah, ingin didoakan, silakan maju ke depan. Nanti saya dengan para hamba Tuhan, ada penatua, diaken akan membantu doa, menumpangkan tangan. Mari bersama-sama kita berlutut berdoa.